Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia melalui organisasi Gerakan Non-Blok. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ausaf Faros Pamudi, Dias Nadif Rasista, Muhammad Yusuf Kurniansah, Raffi Saiful Islam, dan Surya Galisnada. Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Sejarah gerakan non-blok bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur. Untuk pendiri gerakan non-blok ada 5, yaitu yang pertama Presiden Indonesia Soekarno-Hatta, yang kedua Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, yang ketiga Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, yang keempat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, yang terakhir Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Prinsip gerakan non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Prinsipnya yaitu 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Oke, untuk berikutnya ada keterlibatan Indonesia. Pada pokok bahasan kali ini itu lebih membahas tentang peran Indonesia dalam gerakan non-blok itu seperti apa. Oke, untuk yang pertama ada Indonesia sebagai pelopor GNB. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu pelopor gerakan non-blok pada masa itu. Untuk yang kedua ada menjadi tuan rumah dari KAA serta KTT GNB yang ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tahun 92, tepatnya pada 1-6 September. Yang ketiga ada Indonesia sebagai negara pemimpin GNB ketika KTT GNB yang ke-10 Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Pada masa itu Indonesia kan ditunjuk sebagai ketua pelaksana atau negara pemimpin ya buat GNB yang KTT GNB kala itu, dan Soekarno lah yang ditunjuk sebagai pemimpinnya gitu. Yang keempat ada Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional, contohnya dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia, yaitu pada tahun 1991. Kalau tentang yang ini lebih ke arah peran Indonesia sih, peran kayak Indonesia membantu meredakan konflik atau menyelesaikan masalah di perbatasan, karena ya memang di daerah seperti itu tuh butuh kayak negara penengah, negara yang bisa menciptakan kedamaian atau meredakan konflik, meredakan ketegangan di daerah tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ada mendirikan pusat kerjasama teknik Selatan GNB. Oke, untuk slide selanjutnya ada peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui GNB atau gerakan non-blok. Yang pertama ada konferensi Asia Afrika atau biasa kita sebut juga sebagai KAA. Waktu itu dilaksanakan di Bandung. Pada tahun 1955 Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang pertama. Kurang lebih itu berlangsung sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, dan di sana banyak membahas itu tentang isu sosial, tentang permasalahan global dan sebagainya. Untuk yang kedua ada kontingen Garuda. Kontingen Garuda itu kayak semacam misi perdamaian dunia yang dilakukan oleh TNI. Dalam lingkup TNI, Indonesia sering mengirim kayak semacam perwakilan gitu di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah perbatasan yang setidaknya bisa dibantu dengan kehadiran kontingen Garuda. Seperti contohnya ada di Timur Tengah, di Lebanon, di Kongo juga ada. Oke. Untuk selanjutnya ada sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kurang lebih sengketanya ini tentang batas wilayah ya, mengingat Laut Cina Selatan itu bisa dikatakan sebagai lokasi yang strategis untuk logistik gitu. Untuk yang
keempat ada membentuk ASEAN. Indonesia juga mungkin bisa disebut sebagai salah satu negara pendiri ASEAN karena perannya yang luar biasa dalam mencetuskan ide untuk membuat gerakan atau membuat negara ASEAN itu bersatu menjadi sebuah kekuatan penuh gitu. Yang kelima ada deklarasi Juanda, yaitu deklarasi yang membahas tentang isu-isu perbatasan wilayah laut, ya perbatasan wilayah laut. Oke, sampailah presentasi kami di akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau ada mispersepsi atas apa yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa diutarakan saja pendapatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.